Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunitarti dengan NIM S1S1 22149. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan video dari tugas komputer visi pada bagian bab 6. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bab sebelumnya. Nah, di sini kita lanjut pada bab 6, yaitu mengenai retrieving image and searching using image descriptors. Nah, di bab ini tuh kita akan belajar tentang bagaimana komputer bisa mendeteksi, mengenali, dan juga mencari gambar yang mirip dengan menggunakan fitur dan deskriptor citra pada OpenCV. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya manusia mengenali objek lewat bentuk, warna, atau pola, nah komputer itu bisa melakukan hal serupa seperti itu. Nah, tapi lewat analisis matematis terhadap suatu gambar. Nah, OpenCV ini bisa menemukan bagian penting pada gambar yang disebut key point, dan juga yang disebut key point ini itu merupakan titik-titik unik seperti sudut, tepi, atau pola tertentu. Nah, dari titik-titik ini diambil informasi detail yang disebut image descriptors. Deskriptor ini tuh berfungsi seperti sidik jari dari gambar. Nah, jadi setiap gambar itu punya pola deskriptor yang berbeda-beda. Kemudian, setelah kita punya deskriptor dari beberapa gambar, kita itu bisa membandingkannya dengan membandingkan untuk melihat gambar mana yang mirip atau sama seperti itu. Nah, dalam bab ini tuh kita akan belajar beberapa hal penting. Nah, di sini yang pertama cara mendeteksi key point dan mengekstrak deskriptor menggunakan algoritma seperti Harris, Corner, Shift, dan juga Surf, dan juga ataupun ORB seperti itu. Nah, kedua di sini cara mencocokkan key point antar gambar dan juga algoritma brute force atau Fullan matcher. Lalu kita juga belajar menyaring hasil pencocokan supaya lebih akurat. Nah, biasanya menggunakan KNN dan rapio test seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mengenal konsep homografi, yaitu hubungan posisi antara dua gambar. Nah, ini tuh berguna kalau kita ingin menyusun beberapa gambar menjadi satu gambar besar. Nah, misalnya saat membuat panorama 360 derajat seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini kita akan mencoba mencari gambar yang paling cocok dari sekumpulan gambar lain berdasarkan gambar contoh. Nah, selanjutnya di bagian ini tuh menjelaskan persyaratan teknis atau technical requirements yang dibutuhkan untuk menjalankan program pada bab ini. Nah, pada bab ini menggunakan Python, OpenCV, dan juga NMP sebagai pusaka utama. Kemudian selain itu ada modul tambahan yaitu OpenCV Contrib yang berisi algoritma khusus untuk mendeteksi dan mencocokkan key point seperti Shift dan juga Surf.
Nah, kedua algoritma ini sebenarnya tidak gratis untuk penggunaan komersial. Nah, tidak gratis untuk penggunaan komersial. Kemudian, jadi supaya bisa digunakan itu kita harus mengaktifkan Vlog OpenCV, enable nor free saat melakukan konfigurasi di Gmail. Nah, selain itu kita juga butuh Matplotlib untuk menampilkan gambar. Jadi kalau belum terpasang, kita bisa menginstalnya dengan perintah seperti ini. Kalau belum tuh kita install dulu, pip install Matplotlib di CMD. Kode lengkap dan contoh gambar itu juga tersedia di GitHub. Nah, di sini folder chapter 6. Kemudian bagian selanjutnya menjelaskan tentang jenis-jenis algoritma deteksi fitur dan pencocokan. Ada beberapa algoritma yang umum digunakan di OpenCV. Yang pertama itu Harris Corner. Nah, di sini itu digunakan untuk mendeteksi sudut pada gambar. Kemudian ada Save dan Sort. Ini dua algoritma yang sangat populer untuk mendeteksi blobs atau area yang punya ciri dari ciri khasnya. Kemudian Sparse ini merupakan algoritma sederhana yang cepat cocok untuk mendeteksi sudut. Kemudian Brave itu digunakan untuk membuat deskriptor dari blobs. Kemudian terakhir ada ORB itu singkatan dari Oriented, Fast, and Rotated Brave. Nah, yang di sini tuh yang menggabungkan dua algoritma sebelumnya agar hasilnya lebih kuat dan juga efisien. Kemudian semua algoritma ini memiliki cara kerja dan juga tingkat kecepatan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu menemukan dan menggambarkan ciri khas pada sebuah gambar agar bisa dibandingkan dengan gambar lainnya. Kemudian di bagian ini dijelaskan bagaimana cara kita mencocokkan fitur antar gambar. Setelah fitur dan deskriptor berhasil diekstraksi, kemudian langkah selanjutnya itu mencari kesamaan antara dua gambar. Kemudian proses ini bisa dilakukan dengan dua metode utama, yaitu broad spots matching dan juga flying bird matching. Metode BFB ini bekerja dengan cara membandingkan setiap deskriptor dari satu gambar dengan semua deskriptor dari gambar lain, lalu memilih yang paling mirip. Seperti itu. Nah, cara ini sederhana, tapi bisa cukup lambat kalau jumlah fiturnya banyak. Sedangkan Flying dan juga Fast Library for Approximate and Snackboard ini dirancang agar progres pencarian pasangan yang mirip bisa dilakukan dengan cepat, terutama untuk dataset yang cukup besar. Seperti itu. Kemudian setelah fitur-fitur yang cocok ditemukan, kita bisa melakukan spatial verification menggunakan homografi, yaitu cara untuk memastikan posisi dan bentuk objek di kedua gambar benar-benar sesuai secara spesial. Nah, lalu di bagian defining fitur dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan fitur pada gambar. Nah, fitur bisa diartikan sebagai bagian gambar yang menarik atau mudah dikenali seperti sudut, tepi, atau pola tertentu.
area yang punya banyak detail tekstur itu dianggap sebagai fitur yang baik, sedangkan area yang polos seperti langit atau dinding itu rata tidak terlalu berguna untuk deteksi. Nah, selain sudut dan tepi, ada juga yang disebut blob, yaitu area pada gambar yang kontrasnya sangat berbeda dari sekitarnya itu. Nah, blob juga termasuk fitur penting karena bisa membantu sistem mengenai bentuk objek. Setiap algoritma punya keunggulan tersendiri untuk mendeteksi fitur tertentu, karena itu penting untuk memahami jenis gambar yang kita olah supaya bisa memilih algoritma yang paling sesuai. Nah, kemudian pada penjelasan tentang deteksi sudut, corner detection. Nah, di sini contohnya itu menggunakan gambar papan catur yang memiliki banyak sudut kontras antara kotak hitam dan juga putih. Dapat dilihat di sini, terdapat gambar dari papan catur yang memiliki banyak sudut kontras antara kotak hitam dan juga kotak putih. Nah, setelah itu fungsi V2 corner Harris ini digunakan untuk mendeteksi titik sudut. Titik-titik sudut. Fungsi ini juga memakai operator Sobel untuk menghitung perubahan intensitas pixel secara horizontal dan vertikal di sekitar area tertentu. Kemudian parameter ketiga pada fungsi ini tuh menunjukkan ukuran kernel atau seberapa besar area di sekitar pixel yang diperhitungkan. Nah, nilainya sangat berpengaruh terhadap sensitivitas deteksi sudut. Jika nilainya kecil, misalnya 3, maka algoritma akan sangat sensitif dan mendeteksi banyak sudut kecil. Sedangkan jika nilainya besar, misalnya 23, itu hanya sudut yang benar-benar kuat yang akan terdeteksi. Seperti itu. Nah, hasil akhirnya menampilkan gambar papan catur yang titik-titik merah pada bagian yang terdeteksi sebagai sudut gitu. Nah, metode Harris ini sering dipakai karena sederhana dan cukup cepat, terutama untuk mendeteksi pola-pola berbentuk kotak atau struktur yang memiliki banyak seperti papan catur. Oke. Kemudian lanjut di sini pada bagian ini menjelaskan hasil proses deteksi sudut menggunakan metode Harris di OpenCV. Oke, di sini kita coba atau lanjut terakhir aja kita langsung masuk ke bagian kodenya. Di sini kita jelaskan dulu. Nah, di sini dilihat bahwa nilai skor ini itu menunjukkan seberapa besar kemungkinan pixel tersebut merupakan sudut. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang bahwa titik itu adalah corner. Ini dia. Bisa dilihat. Nah, ini
digunakan untuk menandai piksel yang memiliki skor minimal 1% dan nilai tertinggi. Piksel-piksel yang memenuhi kondisi ini diberi warna merah sehingga pada gambar hasilnya tampak semuanya. Sudut papan catur ditandai dengan titik merah. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua sudut pada kotak papan catur itu berhasil dideteksi. Ini membuktikan bahwa metode Harris itu cukup akurat dengan menemukan titik-titik dan perubahan intensitas yang tajam dari dua arah berbeda. Nah, di sini kita mau coba dong. Nah, di sini just work. Oke, di sini kita coba import. Invite titik image image.js import.png. Nah, CVO. Oke, CV2 .cvt color image CV2 dot image 2 dot color biki Oke. Kemudian DST sama dengan DST sama dengan CV2 CV2
Hah? Nah, DST 0,01 DST dot next kemudian sama dengan 0,0255. Oke. Dengan 0,0 itu kan image DST DST max sama dengan 0,0. Ya. Oke. Kemudian CV2 show the coordinate kemudian nama image dan CV2 dot value. Kemudian kita solve feature detection. Kemudian lanjut saja di sini solve very in descriptive text class.
silakan cek dan dari dengan si video shows poin orange. Oke, kemudian si video dong image harusnya oke. Nah, kemudian nah tadi kan di sini dia ini kalau memprediksi awalnya itu gambar dibaca lalu dikonversi menjadi grayscale. Nah, kemudian kita titiknya pada bagian bisa dipanggil ya langsung sampai ya maaf ya. Nah, di sini parameter ketiga pada fungsi itu menunjukkan ukuran kernel atau seberapa besar area di sekitar pixel yang diperhitungkan. Nah, di sini kita coba jalan. Apa ini error? Yang akan image chessboard and this web. Nah, ini tuh akan menghasilkan gambar seperti ini. Menampilkan gambar panjangtur dengan titik-titik merah pada bagian yang terdeteksi sebagai sudut. Nah, metode Harris ini tuh sering dipakai karena sederhana dan cukup cepat, terutama untuk mendeteksi pola-pola berbentuk kotak atau struktur yang memiliki banyak seperti papan catur ini. Nah, kemudian pada bagian ini kita jelaskan hasil dari proses deteksi sudut menggunakan metode Harris tadi. Nah, kemudian di sini menghasilkan citra dalam bentuk nilai floating point di mana setiap pixel itu memiliki skor tertentu. Nah, nilai skor ini itu menunjukkan seberapa besar kemungkinan pixel tersebut merupakan sudut. Semakin tinggi nilainya, semakin besar peluang bahwa titik itu adalah corner. Kemudian di sini terdapat garis kode image dari
yang digunakan untuk menandai piksel yang memiliki skor minimal 1% dari nilai tertinggi. Kemudian piksel-piksel yang memenuhi kondisi ini itu um, itu diberi warna merah sehingga pada gambar hasilnya tampak semua sudut papan catur ditandai dengan titik merah seperti ini. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa hampir semua sudut pada kotak papan catur itu berhasil dideteksi. Kemudian, ini membuktikan bahwa metode Harris ini cukup akurat dalam menemukan titik-titik dengan perubahan intensitas yang tajam dari dua arah berbeda. Kemudian selain itu dijelaskan juga bahwa parameter kedua dari CV2 corner Harris ini disebut block size. Nah, nilai ini tuh memengaruhi ukuran area yang diperiksa di sekitar setiap pixel. Jadi, jika nilainya kecil, maka area yang diperiksa lebih sempit sehingga deteksi lebih sensitif pada deteksi kecil. Nah, sebaliknya, jika nilainya besar, deteksi menjadi lebih luas dan hanya menangkap sudut yang lebih jelas saja. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang teknik deteksi sudut atau corner detection menggunakan CV2 corner Harris. Nah, teknik ini memang bagus untuk mendeteksi titik-titik sudut pada gambar karena sudut biasanya itu tetap terlihat meskipun gambarnya diputar. Tapi ada satu kelemahan besar kalau gambar kita di resize, entah jadi lebih kecil atau lebih besar. Kemudian jadi posisi atau jumlah sudut yang terdeteksi itu dapat berubah. Artinya metode ini itu tidak tahan terhadap perubahan skala gitu. Kemudian di halaman itu ditunjukkan contoh dari masalah tersebut. Gambar pertama di sini menunjukkan hasil dari deteksi sudut pada foto lintasan F1 Grand Prix versi ukuran normal. Nah, di sini kita bisa lihat banyak titik merah yang menandakan posisi sudut yang terdeteksi. Nah, gambar kedua merupakan hasil deteksi sudut dari versi gambar yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa sudut hilang, sudut yang hilang. Nah, dan di sini itu ada posisi beberapa titik tidak sama dengan gambar yang pertama. Nah, dari sini itu kita bisa simpulkan bahwa metode corner detection biasanya belum cukup baik kalau kita ingin sistem yang bisa mengenali gambar meskipun ukurannya itu berubah. Nah, jadi di bagian berikutnya kita akan masuk ke metode yang lebih canggih, yaitu mengenai SEV. Nah, di sini tuh kalau kita perhatikan di gambar sebelumnya, titik-titik sudut pada versi gambar kecil ini jadi lebih rapat, tapi beberapa titik penting justru hilang. Misalnya di bagian varian Asker Design ini, pada versi gambar besarnya, bagian masuk dan keluar ini terdeteksi sebagai sudut, tapi ketika gambar dikecilkan, titik-titik itu malah hilang. Nah, masalah seperti inilah yang coba diatasi oleh shift ini. Nah, kemudian shift dirancang agar tahan terhadap perubahan skala, rotasi, atau bahkan pencahayaan. Sehingga fitur yang sama itu bisa tetap dikenali meskipun ukuran gambar berubah. Dengan kata lain, kita butuh algoritma yang bisa mendeteksi fitur gambar secara konsisten dalam berbagai skala dan juga di sinilah shift berperan gitu. Nah, namun penting untuk diketahui bahwa shift tidak langsung mendeteksi titik kunci. Proses itu dilakukan oleh DOG atau Difference of Question. Nah, DOG ini digunakan untuk menemukan key point atau titik penting yang stabil di berbagai skala. Nah, sementara shift ini digunakan untuk mendeskripsikan area di sekitar titik-titik itu dalam bentuk vektor numerik. Konsep DOG ini mirip seperti teknik Gaussian blur yang pernah
kita gunakan. Nah, hanya saja dua hasil blur dengan tingkat berbeda di sini itu dikurangkan untuk menonjolkan area perubahan intensitas tinggi. Nah, hasilnya kita bisa mendeteksi fitur yang signifikan. Lalu shift ini akan menjelaskan setiap titik tersebut agar bisa dibandingkan dengan gambar lain. Dan di gambar pada halaman ini tuh terlihat jelas hasil dari gabungan DOG dan juga shift ditandai dengan titik-titik merah yang menunjukkan corners dan features penting pada citra. Gitu. Kemudian di bagian ini bisa kita lihat contoh penerapan shift pada gambar panorama kota Venice di Italia. Nah, kodenya ini menggunakan OpenCV untuk membaca gambar, mengubahnya ke format grayscale, lalu menjalankan deteksi fitur dengan shift. Setelah gambar dibaca menggunakan CV2 ImWrite, lalu langkah berikutnya adalah mengonversi gambar berwarna menjadi grayscale, karena OpenCV membutuhkan citra dalam satu kernel warna saja. Selanjutnya dibuat objek shift dengan CV2 shift create, lalu dipanggil fungsi detection and fungsi detect and compute untuk mendeteksi titik-titik kunci, key point, dan menghitung deskriptornya. Di balik proses yang tampak sederhana ini, sebenarnya ada dua tahap utama yang dilakukan sih. Pertama, mendeteksi key point menggunakan metode DOG. Yang kedua, menghitung deskriptor yang menggambarkan area di sekitar titik tersebut dalam bentuk vektor fitur. Setelah fitur didapat, hasilnya divisualisasikan menggunakan CV2 Draw Key Point agar kita bisa melihat posisi dan arah setiap key point di gambar. Argumen tambahan CV2 Draw Match ini tuh membuat tampilan visualnya lebih informatif karena menampilkan ukuran dan juga orientasi dari masing-masing titik fitur. Dengan langkah ini, gambar panorama tadi menjadi citra yang penuh dengan fitur penting yang bisa digunakan untuk pengenalan atau pencocokan gambar. Kemudian setelah kita mendeteksi titik-titik kunci, di sini menggunakan shift selanjutnya penting untuk memahami apa saja informasi yang terkandung di beberapa setiap key point-nya gitu. Nah, di OpenCV ini key point direpresentasikan dengan kelas CV2 key point yang punya beberapa properti utama. Pertama ada PT yang menyimpan koordinat X dan Y dari posisi titik di gambar. Kemudian ada size, yaitu ukuran atau diameter yang terdeteksi. Kemudian berikutnya ada angle yang menunjukkan orientasi atau arah dari fitur tersebut. Dan di sini ada response yang menunjukkan seberapa kuat atau penting sebuah fitur dibanding dengan yang lain. Semakin besar nilainya, semakin signifikan juga fitur itu. Nah, setelah itu ada juga octave yang menandakan pada lapisan atau skala beberapa titik tersebut yang ditentukan oleh image primate. Semakin tinggi octave-nya, berarti fitur itu muncul di skala gambar yang lebih besar. Terakhir ada kelas ID yang bisa digunakan untuk memberi label pada satu atau sekelompok key point. Jadi setiap key point bukan cuma sekedar titik, tapi juga menyimpan banyak informasi penting mulai dari posisi, ukuran, arah, hingga tingkat keunikan. Yang nantinya sangat berguna dalam proses pencocokan gambar atau pengenalan objek gitu. Kemudian di sini kita masuk ke source atau speed up response fitur. Nah, di sini itu merupakan pengembangan dari shift yang dibuat agar proses pendeteksian fitur itu bisa berjalan lebih cepat tanpa kehilangan akurasi yang signifikan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa baik shift maupun source ini termasuk algoritma yang dipatenkan, sehingga di OpenCV itu hanya tersedia dalam versi contrib-nya, yaitu versi yang dibuat dengan ukuran fitur tambahan menggunakan flag OpenCV enable.
Meskipun kita tidak membahas detail matematisnya dari cara kerja solve, yang penting untuk dipahami adalah di sini OpenCV menyediakan kelas CV2 Solve Rate. Nah, yang dilakukan pendeteksian titik kunci menggunakan algoritma fast hashing dan ekstraksi deskriptornya dilakukan dengan prinsip yang mirip seperti SIF. Nah, di sini karena OpenCV punya API yang seragam untuk semua algoritma deteksi fitur, kita bisa mudah mengganti kode SIF sebelumnya menjadi source hanya dengan sedikit perubahan dalam contoh di sini kita membaca gambar mengubahnya menjadi grayscale lalu membuat objek source dengan CV2 di sini angle angka 8000 di sini merupakan nilai threshold untuk algoritma fast Hessian. Semakin besar nilainya, di sini semakin sedikit fitur yang terdeteksi, karena hanya fitur yang kekurangan tinggi yang akan dipertahankan. Kemudian kita panggil fitur detection and compute. Ini untuk mendapatkan key point dan descriptors, dan hasilnya itu divisualisasikan menggunakan CV2 draw key point, sama seperti sebelumnya saat kita menggunakan SIF. Nah, kemudian setelah kita menggunakan Surf untuk mendeteksi fitur pada gambar, kita bisa mencoba menyesuaikan nilai threshold-nya untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap hasil deteksi. Nah, nilai ambang yang lebih tinggi untuk membuat hanya fitur-fitur yang paling kuat saja yang terdeteksi. Sedangkan nilai yang lebih rendah akan menghasilkan nilai banyak fitur. Sebagai latihan tambahan, di sini kita juga bisa membuat aplikasi UI sederhana dengan slider untuk mengatur nilai threshold-nya secara interaktif, sehingga pengguna dapat melihat secara langsung perubahan jumlah fitur pada gambar ketika nilai threshold dinaikkan atau diturunkan. Nah, di sini kita akan mempelajari metode lain yang lebih efisien, yaitu ORB, Oriented First and Rotate Brief. ORB merupakan kombinasi dari dua algoritma first untuk pendeteksian titik sudut corner detection dan brief untuk retraksi deskriptor. Algoritma ini diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai alternatif cepat dan juga bebas paten dari Swift dan juga Surf. Dengan kata lain, ORBT menawarkan kecepatan tinggi dan hasil yang cukup andal tanpa terkendali lisensi seperti dua metode sebelumnya. Nah, algoritma FAST ini, Feature from a Segment Test, digunakan untuk mendeteksi titik-titik sudut dari citra dengan cara menganalisis area melingkar berisi 16 pixel. Di sekitar setiap pixel kandidatnya, setiap pixel di lingkaran tersebut itu dibandingkan dengan pixel pusat untuk menentukan apakah intensitasnya lebih terang atau lebih gelap dari ambang batas tertentu. Nah, jika terdapat serangkaian pixel berurutan yang secara konsisten lebih terang atau lebih gelap dari titik pusat, maka titik tersebut dianggap sebagai sudut atau fitur penting dalam gambar. Nah, FAST dirancang agar bekerja sangat cepat dengan menggunakan mekanisme yang disebut high speed test. Dalam tahap ini, algoritma tidak langsung memeriksa semua 16 pikselnya, melainkan hanya 4 piksel utama pada posisi 1, 5, 9, dan juga 13 di lingkaran utara, timur, selatan, dan juga barat. Nah, jika piksel-piksel ini tidak menunjukkan perbedaan intensitas yang cukup dibandingkan dengan piksel pusat, maka titik tersebut segera diabaikan tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Nah, pendekatan ini menghemat waktu komputasi secara signifikan dan juga menjadikan FAST dan 1.1 merupakan salah satu metode deteksi fitur tercepat. Seperti itu. Nah, secara sederhananya itu, FAST menilai hubungan antara piksel pusat dan juga sekelilingnya untuk menentukan apakah daerah tersebut termasuk tepi, sudut, atau area yang seragam. Nah, jika hanya sedikit piksel yang berbeda intensitasnya, maka itu bukan fitur penting. Namun, jika ada cukup banyak piksel yang berbeda secara signifikan dan juga berurutan, titik tersebut
Diklasifikasikan sebagai sudut, kecepatan, dan juga kesederhanaan membuat fast banyak digunakan sebagai dasar bagi algoritma lain seperti ORB yang menggunakan fast dan brief untuk deteksi dan deskripsi fitur yang lebih efisien. Nah, lanjut pada di sini algoritma fast memang cepat dan juga efisien, tetapi tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Nah, salah satu kekurangannya adalah sensitivitas terhadap noise dan juga variasi pencahayaan. Nah, untuk mengatasinya, beberapa pengembang pengombinasian fast dengan pendekatan pembelajaran mesin agar parameter seperti ambang batas dapat dioptimalkan secara otomatis. Nah, dengan cara ini, algoritma dapat menyampaikan diri terhadap karakteristik citra yang dianalisis. Nah, sini Brave masuk pada Brave Binary Robots Independent Elementary Features atau bisa disingkat Brave. On the other hand, nah, di sini bukanlah algoritma pendeteksi fitur, melainkan deskriptor, yaitu representasi numerik dari fitur yang telah dideteksi oleh algoritma lain. Seperti fast, shift, dan juga soft. Brief bertugas menggambarkan. Nah, brief ini bertugas menggambarkan setiap titik fitur dalam bentuk vektor biner yang ringkas namun informatif. Pada tahap sebelumnya, fungsi detect and compute ini digunakan untuk melakukan dua langkah utama secara berurutan, yaitu mendeteksi titik-titik kunci, key point-nya, dan menghitung deskriptornya yang kemudian dikembalikan dalam bentuk himpunan pasangan nilai. Nah, kemudian di sini deskriptor seperti Brave itu memungkinkan sistem untuk membandingkan dan mencocokkan fitur antara dua gambar yang berbeda. Brave ini dikenal sebagai salah satu deskriptor tercepat yang tersedia karena menggunakan operasi biner sederhana yang efisien secara komputasi. Meskipun konsep matematikanya cukup kompleks, prinsip dasarnya sederhana. Brave mengubah informasi visual menjadi bentuk biner yang mudah dibandingkan, sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk fitur matching dalam berbagai aplikasi visi komputer modern gitu. Nah, secara umum dalam dunia komputasi istilah brute force itu berujuk pada pendekatan yang mencoba semua kemungkinan solusi sehingga menemukan hasil yang benar. Dalam konteks fitur matching ini, metode brute force ini akan membandingkan setiap deskriptor dari satu citra dengan semua deskriptor pada citra lainnya. Nah, meskipun metode ini tidak efisien untuk dataset besar karena membutuhkan waktu komputasi tinggi, OpenCV menyediakan kelas CV2 BF-Marcher yang mempermudah penerapan teknik ini dengan berbagai opsi pengetahuan untuk kecepatan dan juga akurasi. Nah, kemudian setelah memahami dasar di sini, tujuan utama dari ORB ini menggabungkan kecepatan deteksi fast dengan efisiensi deskripsi brief sambil menambahkan kemampuan rotasi dan juga orientasi fitur. Nah, dalam penjelasan ini tim ORB itu menargetkan beberapa hal penting, yaitu orientasi yang cepat dan juga akurat, perhitungan deskriptor brief yang efisien, kemudian analisis variasi arah pada fitur, serta metode pembelajaran untuk membuat deskriptor brief telah tangguh terhadap rotasi dan juga variasi lingkungan. Nah,
Kemudian di sini tahap berikutnya itu melakukan proses pencocokan vektor menggunakan BF Matcher dengan jarak Hamming CV2 Norman Hamming. Karena ORB di sini menghasilkan deskriptor biner, parameter cross check-nya dengan true di sini memastikan bahwa pencocokan bersifat timbal balik sehingga hasilnya lebih akurat. Nah, setelah pencocokan dilakukan dengan BF-Mat-nya, hasilnya di sini diurutkan berdasarkan jarak terkecil agar fitur yang paling mirip muncul lebih dulu. Seperti itu. Kemudian akhirnya di sini program menggambar 25 hasil pencocokan terbaik menggunakan fungsi CV2 Draw Match, lalu menampilkan dengan matplotlib sebagai bagian bawah halaman menunjukkan dua gambar yang digunakan dalam proses ini. Gambar pertama itu logo NASA sebagai citra acuan, kemudian gambar kedua itu foto Kennedy Space Center sebagai citra uji image-nya, tempat logo tersebut akan dicari dan juga dicocokkan. Nah, bagian ini tuh menjelaskan bagaimana membuat detektor dan juga deskriptor fitur menggunakan ORB dan juga GRAPH. Nah, pada OpenCV. Nah, dengan memanggil CV2 ORB Create ini, kita bisa mendeteksi titik-titik kunci dan menghitung deskriptor pada dua citra yang akan dibandingkan menggunakan fungsi detect and compute. Nah, proses ini mirip dengan metode SIF dan juga SOLVE, namun ORB ini menawarkan kinerja yang lebih cepat dan juga bebas lisensi. Bisa dilihat di sini. Setelah deskriptor dari kedua citra diperoleh, langkah selanjutnya di sini mencocokkan fitur tersebut menggunakan BF Matcher Root. Nah, di sini dengan jarak Hamming karena ORB menghasilkan deskriptor biner, parameter ini memastikan bahwa pencocokan dilakukan dua arah untuk meningkatkan keandalan dari hasilnya. Kemudian hasil pencocokan diurutkan berdasarkan jarak terkecil agar fitur yang paling mirip ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian tahap terakhir di sini menggambar hasil pencocokan menggunakan CV2 Draw Match dan juga menampilkan dengan matplotlib. Biasanya di sini hanya sejumlah kecil pencocokan terbaik yang divisualisasikan. Kemudian setelah proses pencocokan fitur dijalankan, hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa setiap besar pencocokan yang dihasilkan merupakan false match untuk pencocokan yang tidak akurat. Nah, kondisi ini tuh umum terjadi dalam proses fitur terutama ketika citra memiliki banyak kesamaan pola atau noise. Oleh karena itu, diperlukan langkah tambahan untuk menyaring hasil pencocokan agar hanya fitur yang benar-benar relevan yang dipertahankan. Seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan operasi di sini teknik filtering itu diterapkan pada tahap berikutnya. Nah, salah satu pendekatan yang efektif itu menggunakan metode KNN untuk membandingkan setiap deskriptor dengan beberapa kandidat terdekat. Nah, bukan hanya satu, dengan cara ini sistem dapat mengevaluasi lebih dari satu kemungkinan pasangan fitur sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan juga lebih stabil terhadap kesalahan pencocokan. Kemudian setelah itu metode ratio tes diperkenalkan untuk memfilter pencocokan yang tidak valid. Nah, di
Sini konsepnya itu membandingkan jarak dua pencocokan terdekat. Jika jarak pencocokan terbaik jumlah lebih kecil daripada pencocokan kedua terbaik, maka pencocokan tersebut dianggap valid. Pendekatan ini membantu menghilangkan false match dan meningkatkan keandalan sistem pengenalan fitur secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya di sini setelah mendapatkan kedua pasangan pencocokan terdekat untuk setiap key point menggunakan metode KNN, di sini kita menerapkan ratio test. Kemudian Nah, setelah ratio tes diterapkan, hanya pasangan terbaik yang tersisa dan juga hasilnya menjadi jauh lebih bersih. Nah, visualisasi dilakukan menggunakan fungsi CV2 draw match tadi, karena ini tuh hanya satu pasangan terbaik untuk setiap key point. Kemudian kode berikutnya ini menampilkan 25 hasil pencocokan yang terbaik yang lolos ratio tes. Nah, memberikan representasi yang lebih akurat dan juga efisien dari kesesuaian antara dua citra. Nah, di sini gambar pada lembar ini menunjukkan hasil pencocokan setelah diterapkan ratio tes dibandingkan dengan hasil sebelumnya yang berantakan karena banyak bad match-nya di ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini mengganti brutal force match. Nah, di sini VLAN ini merupakan pustaka sumber terbuka yang dirancang untuk melakukan pencarian NARS Nightboard secara cepat di ruang berdimensi tinggi. Kemudian VLAN ini berisi kumpulan algoritma yang otomatis memilih metode dan juga parameter terbaik sesuai dataset yang digunakan. Nah, untuk berbagai bahasa pemrograman termasuk C, MATLAB, dan juga Python. Dengan VLAN ini, proses pencarian pasangan fitur menjadi jauh lebih efisien tanpa mengorbankan terlalu banyak operasi sehingga cocok untuk dataset besar atau aplikasi real time seperti object recognition dan juga image matching. Nah, kemudian di sini di bagian ini kita akan menjelaskan contoh penerapan nyata dari pencocokan citra menggunakan image descriptors yaitu dalam bidang forensik tato. Nah, di sini seorang penyelidik memiliki gambar tato dari pelaku kejahatan yang terekam CCTV tetapi tidak mengetahui identitas orang tersebut. Nah, di sini langkah utama dari penerapan ini dibagi menjadi dua. Pertama, membuat basis data tato dengan menyimpan deskriptor citra hasil ekstraksi fitur ke dalam file eksternal. Kemudian kedua, memuat basis data tersebut untuk kemudian mencari kesamaan antara citra uji foto yang ingin diidentifikasi dengan citra dalam database. Nah, bagian ini menjelaskan cara menyusun fungsi untuk menyimpan deskriptor citra ke dalam fitur agar dapat digunakan kembali tanpa perlu menghitung ulang. Nah, proses ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu create descriptors dan juga create descriptor. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di dalam ini digunakan pendeteksian fitur seperti shift
yang hanya diinisialisasi sekali agar lebih efisien. Nah, sementara itu fungsi create descriptor ini bertanggung jawab membaca gambar, mengekstraksi fitur, dan menyimpan hasil deskriptor dalam format NPY menggunakan NPY. Setelah itu, script ini juga menyertakan logika sederhana untuk memastikan hanya file yang berformat gambar tertentu seperti PNG atau JPG yang diproses sehingga menghindari kesalahan akibat file non-gambar. Dengan pendekatan ini, seluruh proses ekstraksi fitur menjadi lebih sistematis dan juga mudah diotomatisasi untuk membangun basis data citra dalam analisis pencocokan gambar. Kemudian di sini pada pertemuan itu menjelaskan tahap lanjutan dari proses pencarian dan pencocokan citra menggunakan deskriptor SIF. Di sini metode FLAN pertama sistem mengumpulkan daftar file deskriptor yang tersimpan dalam folder dengan memastikan file query tidak ikut terdaftar. Setelah itu, detektor SIF itu digunakan untuk mengekstraksi fitur dari citra query menghasilkan pasangan titik kuncinya. Kemudian parameter pencocokan berbasis FLAN ini dikonfigurasi agar proses pencarian kesamaan antar fitur berjalan cepat dan juga efisien. Dan terakhir hasil pencocokan dianalisis dengan menghitung jumlah good match kecocokan yang valid. Nah, jika jumlah kecocokan melebihi ambang batas yang telah ditentukan, misalnya 10, citra tersebut dianggap sebagai kandidat yang paling mirip dengan citra query. Nah, dengan citra ini, sistem dapat secara otomatis menemukan gambar yang paling sesuai dengan kumpulan data berdasarkan kemiripan fitur visualnya. Nah, terakhir itu hasil pencarian ditampilkan di terminal berupa daftar citra yang diuji beserta jumlah kecocokannya, serta nama citra yang memiliki kemiripan paling tinggi. Gitu. Oke, sekian penjelasan saya mengenai bab 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.